Tapi kita bisa lihat ya, masa kita kalah sama perempuan kayak Nikita Mirzani dengan santainya, dengan tegarnya. Dia layani apa yang kasus yang sedang dia peroleh. Nah, Roy Suryo mesti mencontoh yang namanya Nikita Mirzani. Selamat malam teman-teman pemirsa Siwot TV dimanapun kalian berada. Tetap sehat, tetap semangat. Malam ini mendadak saya nih pengen sharing nih ke kalian, karena saya baru aja baca berita mengenai Roy Suryo yang akan diperiksa oleh polisi untuk kedua kalinya. Saya mendoakan banget supaya dia tidak muntah-muntah lagi, tidak lemes lagi, tidak, ya saya nggak tahu ini sandiwara atau bukan, tetapi moga-moga dia tetap tegar. Jadi dia menghadapi apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia katakan, atau apa yang sudah dia posting di Twitter, itu harus dia pertanggungjawabkan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo tidak ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama dalam postingan meme stupa Candi Borobudur. Roy Suryo pulang pada Kamis malam usai diperiksa selama 11 jam sejak Kamis pagi. Teman-teman pemirsa Siwot TV, sebetulnya kasihan yang namanya si Roy Suryo, susah banget, Roy Suryo. Dia akhirnya jadi tersangka dan dia menjadikan Partai Demokrat menjadi malu kembali bahwa ini loh hasil daripada Partai Demokrat, kader seperti ini, meskipun sekarang sudah bukan kader lagi. Tapi dia pernah jadi Menpora, menteri loh, ditunjuk oleh SBY. Dia pernah menjadi anggota DPR. Tapi cuitan di Twitter dan kelakuannya seperti ini itu membuat degradasi dari Partai Demokrat. Dia nggak sadar menjelekkan seseorang, menjelekkan satu agama, mencari popularitas, tetapi akhirnya apa? Kejeblos. Jadi sesuatu niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi niat yang buruk akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Itu teori sebab dan akibat. Nah, ini yang terjadi di Roy Suryo. Ya, dia menceritakan sesuatu yang negatif tentang pemerintahan, tentang Pak Jokowi. Akhirnya dia kesandung juga, kesleo juga. Ya, karena apa? Karena niat yang memang buruk, tidak suka, benci, dan lain-lain. Pokoknya negatif. Jadi sesuatu yang negatif akan menghasilkan negatif pasti. Yang positif akan menghasilkan positif. Kalau kita pesimis, hasilnya pesimis. Hasilnya minus. Kalau kita positif, hasilnya apa? Goal yang bagus, kan gitu. Nah, ini yang terjadi di Roy Suryo. Aduh, susah banget ya ngomong Roy Suryo, karena orangnya susah sih ya, cengengesan melulu gitu kan. Nah, itu. Jadi untuk teman-teman, ingat aja, kita nggak perlu bicara negatif, kita tidak perlu bicara sesuatu yang buruk terhadap orang lain kalau tidak ada bukti ya. Karena karma berlaku. Demikian teman-teman pemirsa Siwot TV. Jadi kalau kita laki-laki, ya hadapilah masalah kita dengan jantan. Memang susah, saya akui susah. Ngomongnya gampang, tapi ngakuinnya susah. Tapi kita bisa lihat ya, masa kita kalah
sama perempuan kayak Nikita Mirzani dengan santainya, dengan tegarnya dia layani apa yang kasus yang sedang dia peroleh. Nah, Roy Suryo mesti mencontoh yang namanya Nikita Mirzani. Jadi di pemeriksaan kedua ini jangan lagi lah buat hal-hal muntah-muntah lah, kursi roda lah, udah hadapi aja. Saya rasa yang namanya Roy Suryo akan berani dan bisa menghadapi. Tanggung jawablah sebagai laki-laki. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Saya Suara dari Ubud pamit.